Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, apa kabar semuanya? Kalian baik kan? Harus baik ya, jangan sakit-sakit. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, nikmat walafiat, serta berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang terhormat kepada Kak Maria Febiana Kristanti selaku dosen mata kuliah Public Speaking kelas B. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Biva Nur Fadilah dengan NIM 2310414073 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sains Informasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dan di sini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membahas betapa pentingnya literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini saya juga akan membagikan 3 tips penting untuk menghadapi berita hoax di media sosial. Wah, tips apa ya? Bayangkan, di suatu pagi, teman-teman saat membuka media sosial dan ada berita yang menarik perhatian kalian. Berita ini menyebar dengan sangat cepat dan hampir semua teman-teman kalian juga membicarakannya. Namun, apakah berita itu benar? Di era digital seperti ini, informasi menyebar sangatlah cepat. Kita dengan mudah menyerap informasi tanpa berpikir kritis terlebih dahulu. Dan disinilah peran literasi digital menjadi sangatlah penting. Pada kali ini, saya akan berbicara tentang kemampuan literasi digital. Terutama bagaimana generasi Z atau mahasiswa seperti kita ini dapat menilai berita hoax di media sosial. Literasi digital bukan hanya tentang mampu mencari dan memahami informasi saja, tetapi juga memiliki kemampuan kritis untuk menilai apakah informasi tersebut benar atau hanyalah hoax semata. Faktanya, menurut laporan dari We Are Social dan Hootsuite, pengguna internet di Indonesia mencapai 202 juta pada tahun 2023. Namun, tingkat literasi digital masih perlu ditingkatkan untuk menghadapi berita hoax. Sebuah studi dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia menemukan bahwa 65% dari masyarakat Indonesia pernah terpapar berita-berita hoax. Selain itu, data dari Diskominfo Jabar menunjukkan bahwa 92,4% dari berita hoax disebarkan melalui media sosial. Jadi, wow, bagaimana teman-teman sekalian? Dari data yang sudah saya paparkan tadi, begitu besar tingkat persentase bahwa masyarakat Indonesia masih saja dapat terkena berita hoax. Oleh karena itu, mari kita bahas lebih lanjut tentang 3 tips bagaimana kita dapat menghindari berita hoax di media sosial. Di era digital seperti ini, saya akan membahas betapa pentingnya literasi digital dalam kehidupan sehari-hari untuk menghadapi berita hoax di media sosial. Saya akan membagikan 3 tips penting yang dapat membantu kita sebagai generasi Z agar lebih cerdas dalam mengonsumsi informasi, yaitu antara lain: yang pertama, memverifikasi sumber informasi; yang kedua, memeriksa kredibilitas penulis; dan yang ketiga, menggunakan logika dalam mengelola berita informasi. Oke, baik, yang pertama adalah verifikasi sumber informasi. Alangkah baiknya kita selalu memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai atau membagikannya. Kalian bisa menggunakan situs pengecek seperti Snopes atau Trueback Hoax. Misalnya, jika teman-teman sekalian melihat berita yang mencurigakan di media sosial, kalian bisa mencari informasi tersebut di situs pengecek fakta untuk memastikan kebenarannya. Tapi kalau teman-teman sekalian gak mau ribet pindah-pindah aplikasi, kalian bisa membandingkan antara berita atau sumber informasi satu dengan sumber informasi lainnya untuk menyamakan apakah berita ini benar adanya atau cuman bohong semata. Dengan verifikasi sumber, kita dapat mengurangi penyebaran berita hoax dan memastikan bahwa informasi yang kita bagikan adalah akurat. Baik, yang kedua adalah periksa kredibilitas penulis. Teman-teman, selain itu, jangan lupa juga nih dicek untuk keaslian akun si penyebar berita informasi. Pastikan penulis atau si pembuat konten ini memiliki reputasi yang cukup baik dan juga kredibel.
lihatlah riwayat publikasi mereka dan apakah mereka itu diakui oleh komunitas profesional. Misalnya, jika kalian membaca artikel tentang sosial politik, pastikan penulisnya adalah seorang ahli di bidang politik dan juga memiliki latar belakang yang relevan di bidangnya. Dengan mengetahui siapa yang menulis informasi, dapat membantu kita untuk menilai keakuratan serta keandalan dari konten. Hal itu juga dapat membantu kita nih menghindari informasi yang bias atau tidak berdasar. Oke teman-teman, lalu yang terakhir nih, gunakan logika dan juga akal sehat. Jika sebuah berita yang kalian temui itu terlalu bagus atau bahkan juga terlalu buruk untuk menjadi kenyataan, lakukanlah penelitian yang lebih lanjut dan gunakanlah akal sehat serta logika untuk menilai informasi. Misalnya, jika teman-teman kalian melihat klaim yang luar biasa tentang suatu produk nih, jangan lupa untuk cari ulasan dari sumber yang berbeda juga nih untuk memastikan apakah benar ataukah tidak. Jadi, dengan berpikir kritis, kita dapat menghindari nih jebakan-jebakan seperti berita hoax dan juga dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang akurat. Jadi, bagaimana kita bisa meningkatkan literasi digital di kalangan mahasiswa atau generasi Z seperti kita ini? Salah satunya adalah dengan menerapkan 3 tips penting yang sudah saya bagikan tadi untuk dapat menghindari berita hoax, seperti memverifikasi sumber informasi, memeriksa kredibilitas penulis, dan juga menggunakan logika untuk mengelola berita informasi yang berfokus kepada literasi digital. Lalu dengan melatih kemampuan berpikir kritis dan juga analitis, kita bisa menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijak dalam mengelola informasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kini kita telah berada di penghujung video. Maka dari itu tak segan-segannya saya untuk mengajak teman-teman sekalian untuk bersama-sama nih melawan berita hoax dengan literasi digital yang lebih baik. Karena literasi digital itu seperti payung di musim hujan. Tanpa itu, kita bisa saja basah kuyup oleh derasnya informasi palsu di media sosial. Oke, sampai jumpa dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.